Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Berjumpa kembali dengan Pak Agus di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pak Agus berharap kita semua dalam keadaan yang sehat walaupun masih dalam pandemi seperti ini. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan melakukan aktivitas sehari-harinya ya. Baik anak-anak, hari ini nanti kita tetap belajar dari rumah karena memang kondisinya belum memungkinkan gitu untuk kita bertatap muka di sekolah. Dan hari ini nanti kita akan belajar tentang permainan yang sudah tidak asing lagi. Ini bagi generasi Pak Agus, mungkin ayah bunda juga tidak asing ini. Nama permainannya adalah permainan tapak gunung. Nah, tujuan pembelajarannya anak-anak sebelum kita main permainan tapak gunung ada dua, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan melompat ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempraktikkan gerak melompat ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Nah, ini tadi anak-anak adalah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dari materi hari ini. Nah, ini anak-anak adalah gambar untuk permainan tapak gunung. Mungkin dari beberapa anak-anak sudah tidak asing ya dengan jenis permainan ini. Ini secara Pak Agus jelaskan dulu untuk lapangannya, untuk areanya. Jadi ada kotak seperti ini, jumlahnya 3. Yang satu ya, ini maksudnya satu bersusun satu begitu. Kemudian ada 2 kotak yang sejajar ini, yaitu di angka 4 dan 5. Kemudian kotak satu lagi angka 6 dan kotak yang sejajar 2 ya, angka 7 dan 8, dan terakhir gunung. Nah, ini disebut permainan tapak gunung karena angka 9 ini memang menyerupai gunung ya, gitu. Ini sekali lagi 1, 2, 3 kotak, kemudian sejajar 4 dan 5, kemudian satu kotak angka 6, angka 7 dan 8 sejajar lagi, dan angka 9 sebagai gunungnya. Ini adalah lapangan atau area yang akan kita gunakan untuk belajar permainan tapak gunung nanti. Selanjutnya untuk cara membuatnya anak-anak, nanti anak-anak bisa membuat garis seperti ini ya. Garis 1, 2, 3 sampai 9 dengan menggunakan kapur misalnya atau pecahan gendeng itu bisa anak-anak yang bisa kalian goreskan di lantai ya, itu nanti akan kelihatan warnanya itu ya. Jadi nanti dibuat kotak jumlahnya 3 yang masing-masing bersusun seperti ini, 1, 2, 3. Kemudian buat lagi kotak yang sejajar antara 4 dan 5. Kemudian buat lagi kotak ini angka 6. Kemudian buat lagi yang sejajar 7 dan 8, dan terakhir angka 9 yang seperti gunung ini. Nah, ini untuk membuatnya nanti kalian bisa meminta bantuan kepada ayah atau bunda atau kakak ya. Sekali lagi dengan menggunakan bahasa dan kata-kata yang santun dan baik. Karena itu mencerminkan anak-anak yang baik ya. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang mohon maaf agak memaksa dan kasar, tidak. Sampaikan dengan santun bahwa pembelajaran ini mengharuskan membuat ini. Tetapi apabila anak-anak bisa membuat sendiri dengan kreativitas sendiri, nah itu lebih baik. Berarti anak-anak menjadi anak-anak yang mandiri, yang bisa melaksanakan tugas sendiri. Gitu ya, ada gambaran ya anak-anak ya, cara membuatnya. Sekali lagi buat kotak seperti ini. Garis boleh, kemudian nah, Pak berapa ukurannya ini? Ukurannya itu kurang lebih 40 kali 40 anak-anak, itu kurang lebih ya, atau kira-kira ketika kalian nanti melompat atau engklek bahasa Jawanya itu cukup gitu ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu disesuaikan dengan kaki anak-anak. Kalau standarnya kurang lebih ya itu 40 cm gitu. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke permainannya ya. Sebagai gerak pemanasan nanti, anak-anak silakan mencoba dulu lompat satu kaki atau biasa disebut dengan engklek begitu. Anak-anak latih dulu kaki kanannya untuk engklek ke angka 1. Kemudian angkat ke angka 2.
lompat ke angka 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Setelah angka 9 kembali lagi. Sekali lagi engklek ya ini ya, 8, kemudian ke 7, ke 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Ini untuk pemanasan. Nah, selanjutnya setelah anak-anak melatih kaki kanan, kaki kiri juga dilatih ya. Sama caranya, yaitu dengan diangkat satu kaki, berarti kaki kiri yang di tanah atau sebagai tumpuan, kaki kanannya yang diangkat. Nah, nanti engklek di sini 1, 2, 3, ke angka 4, ke angka 5, ke angka 6, 7, 8, dan ke angka 9. Setelah anak-anak sampai ke angka 9, kembali ke angka 8, 7, 6, 5, 4, angka 3, 2, 1. Pak, kami sudah angka 3 sudah capek Pak, berhenti dulu boleh? Boleh nak, silakan, karena ini masih dalam pemanasan ya. Mungkin kakinya memang belum kuat. Nah, ini tujuannya untuk menguatkan seperti itu. Misalnya dari sini 1, 2, 3 kok capek mau ke angka 4 ya boleh, kakinya diturunkan dulu dua-duanya. Kemudian ketika sudah merasa kuat, diangkat lagi 1, kemudian ke angka 4 dan seterusnya. Gitu ya untuk pemanasannya. Nah, sekarang ketika sudah membuat lintasannya, membuat gambar ini ya, permainannya ini, areanya, dan sudah melakukan pemanasan, sekarang kita masuk ke materinya atau cara bermainnya anak-anak. Di sini anak-anak yang perlu dipersiapkan adalah ini apa ya? Pecahan gendeng bisa atau koin gitu bisa. Kalau bahasa Jawanya gacok anak-anak. Nah, ini punya gacok ya. Gacok ini nanti dilempar ke angka 1 dulu. Ketika ini gacoknya sudah ada di angka 1, sebagai pertanda saja ini, boleh disikapi nanti ya dengan pecahan gendeng yang dibuat agak bulat atau apa, boleh silakan. Nanti ayah bunda pasti paham dan mempunyai kreativitas yang luar biasa ini untuk membimbing anak-anak. Nah, setelah ini di angka 1, maka anak-anak harus langsung ke angka 2 lompatnya. Artinya angka 1 ini dilewati atau dilompati karena terdapat gacok kita tadi ya. Ada gacok di sini maka dilompati. Caranya bagaimana? Berarti dari sini start langsung ke angka 2. Setelah itu baru ke angka 3. Nah, untuk di angka 4 dan 5, nih di sini anak-anak. Ya. Itu kedua kakinya masing-masing menyentuh tanah. Tidak lagi engklek ya. 4 dan 5 ini lihat. Jadi di sini engklek ke angka 2, ke angka 3. Ketika di angka 4 dan 5, kakinya menumpu di tanah. Jadi kaki kiri di angka 4 dan kaki kanan di angka 5. Kemudian ketika mau ke angka 6, kembali engklek lagi. Berarti satu kaki diangkat lagi. Kemudian 7 dan 8, kedua-duanya menumpuk di tanah lagi. Dan ke-9 sama, menumpuk di tanah semuanya. Setelah sampai ke angka 9, anak-anak harus kembali ke angka 2. Nah, setelah di angka 2, ambil gacoknya ini dulu anak-anak. Ambil, bawa berdiri, kemudian anak-anak lompat. Gitu ya. Bagus ulangi, nanti gacoknya dilempar di angka 1, kemudian lompat ke angka 2, 3, dan seterusnya. Di angka 4 dan 5, dan 7 dan 8, kakinya kedua-duanya menumpu di tanah. Jelas ya. Kemudian Pak, kami menggunakan kaki apa untuk engkleknya? Nah ini, setelah tadi pemanasan, anak-anak mencoba dengan kaki kanan dan kiri. Nanti dirasakan yang paling enak bisa menggunakan kaki yang mana. Kalau merasa nyaman menggunakan kaki kanan, silakan dilakukan menggunakan kaki kanan untuk permainan ini. Kalau nyaman dan kuat menggunakan kaki kiri misalnya, silakan boleh menggunakan kaki kiri sebagai tumpuannya. Gitu ya. Untuk ini tidak ada masalah ya untuk kakinya. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah anak-anak menyimak gerakan tentang permainan dari permainan tapak gunung, Pak Agus mempunyai tugas yang harus anak-anak laksanakan di lingkungan rumah masing-masing, yaitu lakukan atau praktekkan gerakan permainan tapak gunung ya di rumah masing-masing. Kemudian rekam dalam bentuk video anak-anak ya, dalam video seperti minggu-minggu sebelumnya itu sudah semuanya betul. Dan gerakan video tentang terakhir permainan berhitung ya,
yang di Google Classroom sudah Pak Agus nilai semua ya, dan sudah Pak Agus kembalikan. Nanti bisa dicek di akun notifikasi masing-masing, ada nilai di sana. Nah, nanti itu adalah nilai anak-anak. Selanjutnya yang ketiga, setelah anak-anak merekam, silakan diunggah atau diupload video tersebut ke dalam Google Classroom PJOK kelas 2 yang sudah Pak Agus tentukan. Nanti judulnya adalah tugas PJOK bermain tapak gunung gitu ya. Nanti silakan dimasukkan di dalam tugas itu. Kemudian apabila anak-anak mengalami kesulitan, silakan bisa dikomunikasikan dengan Pak Agus, bisa melalui WA secara japri, atau mungkin bisa datang langsung ke sekolah ketika Pak Agus ada di sekolah. Demikian anak-anak untuk permainan kita hari ini atau materi hari ini. Sebelum Pak Agus tutup, Pak Agus berpesan kepada kita semuanya tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ada 5 anak-anak protokol kesehatan itu ya yang harus anak-anak patuhi dan terapkan di rumah masing-masing. Apa saja itu? Yang pertama adalah memakai masker ya. Yang kedua adalah mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun minimal 20 detik. Agak panjang ya, tapi memang itu aturan dari Kementerian Kesehatan dan WHO, maka harus kita patuhi. Nah, yang ketiga adalah menjaga jarak. Sekarang menjaga jarak yang ideal anak-anak itu adalah 1,7 meter ya, berbeda dengan yang dulu-dulu. Dulu pernah 1 meter, kemudian ada ralat lagi menjadi 1,5. Sekarang yang terupdate adalah 1,7 meter. Nah, yang keempat adalah anak-anak menjauhi kerumunan ya. Jadi jangan berkerumun. Sebisa mungkin jauhi kerumunan kalau memang tidak urgent atau mendesak. Yang kelima, yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Sekali lagi kalau tidak ada kegiatan atau acara yang mendesak, silakan tetap stay at home, tetap berada di lingkungan rumah masing-masing sehingga kita bisa memutus mata rantai perkembangan COVID di Indonesia ini. Karena Pak Agus dan kita semua tentu rindu ya untuk belajar dan bermain bersama di SD kita tercinta. Demikian anak-anak untuk materi kali ini. Sebelum Pak Agus tutup, sekali lagi juga Pak Agus mengucapkan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Juga Bunda dan Ayah, terima kasih juga yang telah membantu anak didik kita semuanya sehingga tugas tidak ada kendala. Semoga tidak bosan ya, karena memang pembelajarannya sementara ya seperti ini yang bisa kami lakukan. Kami menyadari tanpa bantuan ayah dan bunda pembelajaran ini tidak akan efektif dan tidak akan bisa berjalan. Maka kami dari lubuk hati yang paling dalam sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Dan yang terakhir, Pak Agus mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian Pak Agus hari ini ada tutur kata, ada tingkah laku yang tidak berkenan. Akhirnya Pak Agus akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya. Dan salam sehat untuk kita semuanya. Sehat selalu ya.